Semua, kali ini saya akan memaparkan sebuah analisa masalah yang terdapat dalam sebuah artikel berjudul Bank Mandiri atau BMRI di mana suku bunga kredit sudah turun. Analisa masalah ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perbankan di Universitas Cyber Asia. Dalam sebuah artikel menyatakan bahwa Direktur Utama Bank Mandiri atau BMRI Darmawan Junedi mengatakan penurunan suku bunga dirasakan oleh pengajuan kredit baru. Dalam bisnis.com Jakarta dijelaskan bahwa PT Bank Mandiri menurunkan suku bunga kredit sejak Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan. Dirut PT Bank Mandiri Darmawan Junedi mengatakan pada akhir 2020 secara agregat suku bunga kredit sebesar 7,17%. Adapun saat ini sekitar 6,7%. Sebagian besar pricing itu adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin. Jadi kalau belum jatuh tempo, belum ada penyesuaian, kata Darmawan di Jakarta tanggal 30 Maret 2022. Sementara itu secara segmen, kata Darmawan, terjadi penurunan yang cukup agresif. Beberapa segmen yang awalnya memiliki bunga kredit double digit saat ini sudah single digit, khususnya untuk short term facility. Akan tetapi Darmawan tidak menjabarkan segmen-segmen tersebut. Jadi posisi Himbara terutama Mandiri sebagai bank BUMN, kami sangat sependapat untuk bisa mendukung meningkatkan perekonomian nasional khususnya UMKM. Kata Darmawan, sekedar informasi, sepanjang 2021 Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar 1.050,16 triliun rupiah, tumbuh 8,86% secara tahunan. Menanggapi artikel tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai suatu bahan studi. Yang pertama, bahwa penurunan suku bunga kredit, di mana meskipun Bank Mandiri telah menurunkan suku bunga kredit sejak penyesuaian suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, masih ada kebutuhan untuk menyesuaikan suku bunga untuk kredit yang belum jatuh tempo. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyesuaian suku bunga secara cepat dan tepat waktu. Lalu, penurunan suku bunga secara agresif pada segmen tertentu. Di sini Bank Mandiri telah melakukan penurunan suku bunga kredit secara agresif pada beberapa segmen tertentu, terutama pada segmen short term facility. Sebelumnya segmen ini memiliki suku bunga double digit, namun saat ini suku bunga tersebut telah turun menjadi single digit sebagai bagian dari upaya Bank Mandiri untuk mendukung perekonomian nasional khususnya UMKM. Lalu ketiga, fokus pada mendukung perekonomian nasional khususnya UMKM, di mana Direktur Bank Mandiri menyatakan bahwa sebagai bank BUMN, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung perekonomian nasional, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam memberikan dukungan yang memadai kepada sektor UMKM dan memastikan ketersediaan kredit yang cukup untuk mereka. Lalu keempat, pertumbuhan kredit yang positif. Di sini meskipun tidak secara rinci dijelaskan dalam artikel, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit sebesar 8,86% secara tahunan sepanjang tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri masih berusaha untuk memberikan kredit kepada pelanggan dan mendorong pertumbuhan kredit di tengah kondisi ekonomi yang mungkin masih tidak stabil. Dari masalah tersebut, maka kita akan membahas satu persatu runutannya. Yang pertama mengenai penurunan suku bunga kredit. Penurunan suku bunga kredit merupakan aspek manajemen suku bunga yang sangat penting bagi dunia perbankan.
Bank Mandiri sebagai bank komersial perlu mengelola risiko yang berkaitan dengan suku bunga pasar. Secara khusus, penurunan suku bunga berarti juga mempengaruhi margin bunga bank, sehingga bank harus melakukan upaya dan langkah-langkah yang tepat guna menyesuaikan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Penurunan suku bunga ini juga mengindikasikan bahwa Bank Mandiri memiliki cadangan dana yang baik. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa Bank Mandiri harus juga memperkirakan faktor pesaing, yaitu bank-bank komersial lainnya, dalam menjaga agar penurunan suku bunga tersebut tetap kompetitif, yang sesuai dengan kemampuan Bank Mandiri itu sendiri. Dengan penurunan suku bunga ini, maka Bank Mandiri sudah memperhitungkan mengenai target laba yang akan ditetapkan oleh bank tersebut. Selain itu, penurunan suku bunga juga mempengaruhi pengelolaan likuiditas bank. Seiring dengan penurunan suku bunga, maka akan dipastikan bahwa permintaan kredit baru juga akan meningkat dikarenakan biaya pinjaman akan lebih rendah. Dalam hal ini, Bank Mandiri harus dapat memastikan bahwa ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menjamin permintaan kredit yang tinggi. Bank Mandiri harus memastikan manajemen aset dan kewajiban yang optimal dalam pengelolaan. Hal ini agar dapat menjamin ketersediaan likuiditas terhadap tingginya permintaan kredit dan menjaga keseimbangannya. Dapat dipastikan pula bahwa penurunan suku bunga kredit dapat mempengaruhi pendapatan dan keuntungan bank secara langsung mempengaruhi pendapatan bersih bunga bank. Oleh karena itu, Bank Mandiri juga harus memikirkan strategi yang baik dan lebih agresif dalam melakukan penjualan kredit dan juga melakukan diversifikasi pendapatan dari sumber lainnya untuk menjaga dan meningkatkan keuntungan. Penurunan suku bunga bank juga dapat menaikkan tensi persaingan antar bank-bank komersial dalam upaya penarikan nasabah dan meningkatkan pangsa pasar. Bank Mandiri perlu melakukan kajian yang layak untuk mempertimbangkan strategi penetapan suku bunga yang kompetitif akan tetapi juga tetap mempertahankan keberlangsungan bisnis dan keuntungan. Hal ini harus dilakukan dengan analisis yang cermat terhadap risiko kredit, biaya pendanaan, dan profit risiko nasabah. Yang kedua, mengenai penurunan suku bunga secara agresif pada segmen tertentu. Dalam manajemen perbankan, penurunan suku bunga yang agresif pada segmen tertentu menimbulkan tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Bank Mandiri perlu melakukan analisis risiko yang cermat, menyesuaikan strategi pemasaran, dan mempertimbangkan implikasi terhadap pendapatan dan keuntungan bank. Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif dan penilaian risiko yang mendalam, Bank Mandiri dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan penurunan suku bunga yang agresif pada segmen tertentu dan tetap mempertahankan performance-nya. Penurunan suku bunga yang agresif pada segmen tertentu mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam risiko kredit oleh Bank Indonesia. Guna mempertahankan pelayanan kualitas kredit, Bank Mandiri harus melakukan analisis yang mendalam terhadap segmen-segmen tertentu. Manajemen risiko kredit yang dapat dilakukan adalah dengan cara analisis kredit yang cermat, pengaturan dan persyaratan penentuan kredit, serta pemantauan berkala terhadap portfolio kredit. Selain indikasi di atas, indikasi yang lain adalah Bank Mandiri menargetkan strategi pemasaran yang khusus terhadap segmen tertentu. Hal itu tentunya melibatkan pemahaman yang dalam terhadap kebutuhan dari segmen tersebut yang tentunya melibatkan permintaan manajemen bank serta pengelolaan organisasi bank yang baik. Hal itu juga tentunya harus juga didorong oleh manajemen SDM yang baik oleh Bank Mandiri yang didasari oleh kompetensi yang optimal dari karyawan bank itu sendiri. Langkah yang agresif yang diterapkan oleh Bank Mandiri terhadap segmen tertentu tentu saja memicu persaingan dengan bank-bank lain. Di sini Bank Mandiri harus mengambil peluang dengan mencoba untuk menarik nasabah dari bank lain dalam segmen yang sama. Oleh karena itu diperlukan analisis strategi yang tepat seperti analisis pasar, penentuan harga yang kompetitif,
serta memberikan nilai tambah yang menarik bagi nasabah di segmen tertentu. Dengan melakukan manajemen risiko yang tepat, pengembangan strategi pemasaran yang kompetitif, serta merespon perubahan kebijakan dan regulasi yang cepat, Bank Mandiri dapat menghadapi tantangan ini dengan baik dan tetap berkinerja kuat di sektor perbankan. Lalu fokus pada mendukung perekonomian nasional khususnya UMKM. Fokus pada mendukung perekonomian nasional khususnya UMKM menjadi masalah yang relevan dan strategis. Bank Mandiri perlu mengembangkan strategi yang holistik dan berintegrasi untuk memberikan dukungan yang efektif bagi UMKM, sambil menjaga manajemen risiko dan keberlanjutan bisnis. Dengan melakukan ini, Bank Mandiri dapat memainkan peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Fokus pada mendukung UMKM juga mencakup upaya untuk memperluas akses keuangan bagi mereka. Bank Mandiri dapat mengembangkan model bisnis yang inklusif seperti pembiayaan berbasis teknologi, layanan perbankan digital, atau kerjasama dengan lembaga keuangan mikro. Dengan memperluas akses keuangan, UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih terjangkau dan mengakses ke produk dan layanan keuangan yang dapat membantu pertumbuhan dan pengembangan bisnis mereka. Selain pembiayaan, Bank Mandiri juga dapat memberikan dukungan teknis dan pembangunan kapasitas kepada UMKM. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan program pelatihan, konsultasi bisnis, atau akses ke jaringan dan sumber daya yang dapat membantu UMKM meningkatkan keterampilan manajerial, inovasi, dan pemasaran mereka. Dengan meningkatkan kapasitas UMKM, Bank Mandiri turut berperan dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan sektor UMKM secara keseluruhan. Selain itu, dengan fokus mendukung perekonomian nasional melalui UMKM, Bank Mandiri melakukan peran bank sebagai pemain penting dalam pengembangan ekonomi. UMKM merupakan sektor yang berpotensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inklusi keuangan. Bank Mandiri melalui kebijakan dan program dapat membantu meningkatkan akses ke pembiayaan, memberikan dukungan teknis, serta memperluas jangkauan pasar bagi UMKM. Lalu mengenai pertumbuhan kredit yang positif, Bank Mandiri perlu memastikan bahwa peningkatan portfolio kredit sejalan dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan penilaian risiko yang cermat terhadap calon debitur, diversifikasi portfolio kredit, serta pemantauan dan penanganan yang efektif terhadap kredit bermasalah. Dalam manajemen risiko kredit, bank perlu menjaga kualitas asetnya, memperhatikan rasio kredit macet, dan mengelola risiko dengan hati-hati untuk memastikan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan. Pertumbuhan kredit yang positif juga mempengaruhi aspek operasional bank. Bank Mandiri perlu memastikan bahwa sistem dan proses operasionalnya mampu menangani volume transaksi yang meningkat dengan efisiensi, dan keandalan ini melibatkan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan proses otomatisasi yang efektif dalam manajemen pertumbuhan operasional. Bank perlu memperhatikan pengendalian risiko operasional, kepatuhan terhadap peraturan, serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan kepada nasabah. Untuk itu, diperlukan analisis dan pengelolaan yang baik terhadap pasar dan segmen nasabah. Bank Mandiri perlu memahami tren pasar, kebutuhan nasabah, serta persaingan di sektor perbankan. Hal ini memungkinkan bank untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menargetkan segmen nasabah yang tepat, serta menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam analisis dan pengelolaan risiko pasar, bank perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan ekonomi, regulasi perbankan, serta perilaku nasabah untuk memastikan pertumbuhan kredit yang berkelanjutan.
Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Antara lain yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi, di mana faktor yang mempengaruhi adalah penurunan suku bunga kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri, juga mempertimbangkan stabilitas keuangan Bank Mandiri yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Hal ini dilakukan untuk menaikkan iklim investasi pertumbuhan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kemudian kebijakan moneter dan suku bunga, di mana suku bunga yang rendah mendorong peningkatan kredit, di mana membuat pembiayaan suatu investasi lebih terjangkau. Ketika suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral turun, bank-bank cenderung untuk menyesuaikan suku bunga kreditnya agar lebih kompetitif terhadap nasabah-nasabahnya. Kemudian kebijakan regulasi bagi perbankan. Regulasi perbankan yang mempromosikan inklusi keuangan, memudahkan akses ke pembiayaan, dan memberikan insentif bagi bank untuk memberikan kredit kepada sektor-sektor yang dianggap prioritas seperti UMKM, dapat mendorong pertumbuhan kredit yang positif. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat atau kurang fleksibel dapat menghambat pertumbuhan kredit. Kemudian lagi kepercayaan nasabah, kepercayaan dan persepsi nasabah terhadap kondisi perbankan, stabilitas keuangan, dan keandalan bank mempengaruhi permintaan kredit. Nasabah cenderung lebih memilih untuk mengajukan kredit saat mereka merasa yakin terhadap prospek ekonomi yang baik dan keyakinan terhadap stabilitas bank. Terakhir, strategi bisnis yang diterapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal ini, Bank Mandiri memutuskan untuk fokus pada sektor UMKM dan mengembangkan produksi dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan permintaan kredit dari segmen tersebut dan berkontribusi pada pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Kesimpulannya, secara keseluruhan Bank Mandiri telah mengambil langkah-langkah yang strategis dalam menghadapi perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Penurunan suku bunga kredit, penyesuaian pada segmen tertentu, fokus pada mendukung perekonomian nasional, dan pertumbuhan kredit yang positif adalah langkah-langkah yang relevan dengan teori dan prinsip manajemen perbankan. Dengan melibatkan manajemen risiko yang baik, pengelolaan SDM yang efisien, serta adaptasi terhadap persaingan dan peraturan, Bank Mandiri dapat mempertahankan posisinya sebagai bank yang handal dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan suku bunga kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengajuan kredit baru. Penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia turut mempengaruhi penurunan suku bunga bank kredit yang ditawarkan oleh Bank Mandiri. Fokus Bank Mandiri yang dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya UMKM, adalah langkah yang sejalan dengan prinsip Bank BUMN. Dukungan terhadap sektor UMKM dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan kredit yang positif menjadi indikator penting dalam manajemen perbankan. Pertumbuhan kredit yang berkelanjutan memerlukan manajemen risiko kredit yang baik, ketersediaan modal dan pendanaan yang memadai, pengelolaan pertumbuhan operasional yang efisien, dan analisis serta pengelolaan pasar yang baik. Sekian dari saya, terima kasih telah mengikuti presentasi. Sampai jumpa lagi.